Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vincentius Sergio Yosilistio. Dengan NIM saya 22 12 18 10 38, mahasiswa Unjani reguler sore, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi wireless atau biasa kita sebut sebagai teknologi nirkabel. Nah, yang dimaksud dengan wireless adalah suatu teknologi informasi di mana dalam proses penyampaian maupun proses pengolahan informasi tersebut meminimalisir penggunaan kabel sebagai sarana mediumnya. Bisa dibilang dengan adanya teknologi wireless ini kita lebih dipermudah dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadinya harus terikat dengan kabel satu dengan yang lain, kita bisa bergerak bebas tanpa harus tersambung dengan kabel tersebut. Sebagai contoh, ini adalah laptop atau komputer jinjing yang mungkin kalau zaman dahulu umumnya adalah menggunakan PC desktop yang masih terhubung dengan kabel sebagai medium untuk menyampaikan informasi. Kemudian di sini ada ponsel atau telepon seluler, itu pun juga merupakan salah satu contoh dari teknologi wireless di mana tidak seperti teknologi telekomunikasi sebelumnya yang menggunakan kabel. Di sini telepon seluler atau ponsel tidak terlalu membutuhkan kabel sebagai sarana medium untuk menyampaikan informasi kepada pengguna ponsel yang lain. Atau mungkin eh, contoh-contoh ini contoh-contoh ini mungkin hanya sebagian kecil, namun inilah yang ada di sekitar kita setiap harinya gitu. Jadi semuanya tidak melulu harus tersambung dengan kabel, namun bisa terhubung dengan gelombang Bluetooth, gelombang Wi-Fi, yang nanti mungkin akan dijelaskan secara terpisah dari video ini. Nah, apabila kita tidak sampai pada teknologi wireless ya, mungkin hingga saat ini kita masih akan bergantung dengan apa yang kita telah ketahui sebelumnya, ini adalah telepon umum. Dalam telepon umum ini, kita mau nggak mau harus tetap terhubung dengan telepon tersebut untuk melakukan komunikasi. Sementara kalau kita menggunakan ponsel, kita bisa kapanpun, dimanapun terhubung dengan orang yang sedang kita kontak gitu. Lalu ini ada telegraf yang membutuhkan kabel sebagai sarana medianya. Tanpa kabel, maka sinyal dari telegraf ini tidak akan diterima oleh receiver. Ya kurang lebih contohnya seperti ini apabila kita tidak menggunakan teknologi nirkabel atau wireless, ya seterusnya kita akan terus terpaut dengan kabel seperti ini dan kita jadi tidak lebih fleksibel, tidak lebih mobilitasnya lebih terbatas karena terkungkung oleh adanya hubungan kabel ini. Nah, bagaimana perkembangan teknologi genggam di masyarakat? Kita bisa lihat dari tahun ke tahunnya jumlah apa namanya berlangganan dari ponsel ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang bisa kita ketahui. Dulu ponsel merupakan barang mahal yang hanya orang tertentu saja yang mampu memilikinya. Namun karena perkembangan zaman, teknologi tersebut semakin dimutakhirkan dan semakin lebih terjangkau serta lebih ramah di kantong, sehingga setiap orang bisa menikmati apa yang dimaksud dengan teknologi genggam di masyarakat atau mobile seluler ini. Trennya mengalami kenaikan per tahunnya. Nah, untuk menjelaskan mengenai teknologi seluler tadi, tentunya kita juga mengenal apa itu yang dinamakan gelombang frekuensi pada masing-masing perangkat. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan very low frequency atau VLF, hingga yang paling tinggi adalah extremely high frequency atau EHF atau EHF, yang memiliki besaran frekuensi terkecil hingga yang paling besar. Um, Pada umumnya, gelombang telekomunikasi itu ada di kisaran ultra high dengan very high frequency.
antara 30 sampai 300 MHz atau yang UHF itu sekitar 300 sampai 3000 MHz. Namun kebalikannya apabila apa namanya eh, panjang gelombang dari frekuensi semakin besar, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Sementara apabila panjang gelombangnya semakin besar, maka frekuensinya pun juga akan semakin kecil. Nah, eh, untuk cara kerja telekomunikasi nirkabel, ini kita ambil salah satu contohnya adalah teknologi ponsel. Di sini kita lihat ada mobile operator. Mobile operator ini adalah operator ponsel yang mungkin kita kenal beberapa provider yang umum ya, yang inisialnya T, X, atau dan sebagainya. Nah, ini pun juga memiliki dua cara untuk berkomunikasi. Yang pertama, bisa melalui network interface equipment atau apa peralatan jaringan interface yang nantinya ini akan terhubung ke PSTN atau Public Switch Telephone Network. Ini biasanya untuk yang telepon berkabel atau telepon rumah biasanya. Nah, sementara untuk yang satunya lagi, ini adalah mobile control equipment yang mungkin bisa dibilang ini adalah suatu jaringan untuk berjalannya sinyal 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 ponsel atau sinyal seluler yang mungkin kita ketahui ponsel itu paling dipengaruhi oleh letaknya BTS pada setiap daerah. Semakin banyak BTS di satu tempat, maka sinyalnya daerah sekitar BTS tersebut akan semakin banyak akan semakin bagus. Dan ini prosesnya untuk dari mobile control equipment ini tetap menggunakan kabel, namun dari kekuatan mobile operator hingga apa hingga BTS ini sampai dengan ponsel kita ini dilakukan secara nirkabel tanpa kabel hingga sampai kepada anggaplah ini ponsel kita, jadi tanpa kabel sinyal maupun informasi yang kita terima atau yang kita sampaikan kepada operator ini dilakukan secara nirkabel. Kemudian kita akan berlanjut mengenai penjelasan tentang sistem sel dalam telepon seluler. Nah, ini mengapa disebut komunikasi seluler? Pertama, seluler ini bentuknya mirip seperti sel yang ada dalam tubuh manusia, dan secara prinsip cara kerjanya pun juga hampir mirip. Jadi misal bisa kita bayangkan, masing-masing sel tersebut ini, dia mempunyai fungsi kerja masing-masing dan juga secara alur pengolahan juga yang tersendiri. Semisal, ini yang disebut sebagai sel pertama adalah sebagai sel transmitter atau sel pemberi. Kemudian sel berikutnya ini adalah sel penerima. Anggaplah ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini merupakan sel penerima atau receiver. Dan 8 misalnya ada sel 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 penerima juga. Jadi analoginya apabila kita melakukan panggilan atau melakukan kontak dengan pengguna telepon seluler yang lain, kita posisinya sebagai transmitter ada di sini, ada di tengah, dan nanti fungsinya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian apa untuk yang cara kerja telekomunikasi nirkabel, nanti kita secara panggilan kontak itu akan diatur dan dikontrol oleh yang namanya mobile operator. Jadi nanti dari mobile operator itu akan dipilih berdasarkan tujuan yang hendak kita kontak. Misalkan kita mau menghubungi kantor B yang ada di sini, nah nanti oleh si mobile operator ini akan diarahkan kepada jaringan si kantor B ini. Dan di sini ada penjelasannya yang dimaksud dengan Seven Cell Cluster Standard ini adalah suatu acuan standar internasional, standar Seven Cell Cluster ini itu merupakan acuan internasional dalam
penggunaan atau cara-cara kerja dari sistem ponsel itu sendiri, yang masing-masing sel ini memiliki frekuensinya masing-masing, sehingga tidak terjadi overlap atau yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya mengalami suatu kebocoran sinyal atau kebocoran kebocoran frekuensi. Jadi apabila kita mau menghubungi kantor B, maka akan diset melalui satu frekuensi yang sesuai sehingga tidak bocor ke transmitter ke receiver-receiver lainnya. Jadi mungkin kurang lebih ini ada penjelasannya. 832 itu biasanya diberikan secara federal, itu mungkin acuan dari Amerika Serikat, yang secara mungkin kalau di Indonesia bisa dibilang sebagai acuan secara provinsionalnya secara federal ini. Lalu ini 48 channel ini khusus untuk kontrol jaringan, lalu 784 ini kanal untuk komunikasi suara. Jadi ini masing-masing sudah dipecah ini antara kontrol jaringan maaf, dengan komunikasi suara. Lalu untuk ponsel sendiri secara pembicaraan merupakan suatu apa pertukaran informasi yang secara simultan, secara sekaligus dan langsung dua arah dalam satu waktu itu. Dan setiap pembicaraan membutuhkan dua gelombang frekuensi gelombang elektromagnetik yang berbeda. Dan setiap frekuensi ini memiliki suatu bentuk gelombangnya spesifik yang memiliki pola tersendiri setelah ada penambahan kombinasi dasar dalam gelombang sinus dan kosinus. Kita sudah tahu kalau gelombang gelombang komunikasi bentuknya merupakan sinus dan kosinus. Lalu secara matematis diproses secara ini secara bentuk sinus dan juga kosinus menggunakan satu piranti elektronik yang didesain untuk melakukan pengolahan antara sinus dan kosinus yang nantinya berubah menjadi gelombang informasi atau gelombang data. Nah, jadi di sini ada kelebihan apabila 832 ini yang maksudnya secara provinsional ini dapat digunakan dalam satu penyedia jaringan yang memang sudah ditunjuk karena sudah merupakan satu sinyal seluler. Ini jadi membutuhkan energi yang sangat minim sehingga lebih ramah lingkungan. Kita tidak perlu memproses lagi frekuensi tambahan eh, apa untuk menghubungi kembali orang yang pernah kita hubungi sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara kerja komunikasi seluler. Nah, mungkin kita pernah bertanya-tanya bagaimana satu ponsel itu dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya tidak mengalami gangguan berarti. Namun apabila di satu tempat yang memang dirasa masih agak terpencil, kita agak kesulitan dalam mencari sinyal. Nah, itu mungkin ada kaitannya dengan yang dimaksud dengan handover atau handoff. Di sini yang dimaksud dengan handover adalah mekanisme penggantian sel jaringan selama perpindahan kita yang di mana dalam perpindahan itu kita masih dalam proses telekomunikasi. Jadi, apabila kita sebelumnya berada di satu tempat yang masih dalam jaringan atau coverage atau jangkauan dari BTS ini, apabila kita sudah semakin jauh dan dirasa sinyal tersebut semakin lemah, maka BTS yang paling dekat dengan transmitter atau kita sebagai pemberi sinyal atau mereka yang menerima sinyal kita, dia akan dipindahkan ke jaringan BTS yang lebih dekat di sekitar eh, orang berada. Jadi pengaruhnya BTS yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya itu lebih ke arah supaya
tangkapan sinyal kita masih tetap bagus karena kita masih terus ada dalam jangkauan dari tangkapan sinyal seluler dari BTS yang ada. Berikutnya teknik multiple access. Yang dimaksud dengan multiple access yang tadi saya sudah jelaskan adalah suatu langkah supaya dalam pembagian informasi tersebut kita tidak tumpang tindih, namun tetap berdasarkan pada tujuan dan penerima secara eksak atau secara tepat. Misalkan saya mau menghubungi kantor B, maka yang dihubungkan adalah frekuensi dari kantor B tersebut. Nah, ini adalah metode pembagiannya. Yang pertama ini adalah FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Ini didasarkan pada pembagian pembagian akses yang berdasarkan pada pembagian frekuensi, namun dalam satu waktu yang sama. Kemudian yang kedua adalah CDMA atau Time Division Multiple Access. Ini pembagian informasi ini didasarkan pada uh, di waktu yang berbeda, namun dalam satu frekuensi. Sementara yang terakhir CDMA adalah Code Division Multiple Access, di mana dalam pemrosesannya ini secara waktu dan frekuensi secara bersamaan, namun code atau pengolahannya ini yang berbeda. Umumnya apabila kita sudah mengetahui, dulu kita pernah mengenal ada jaringan CDMA, namun sekarang paling umum digunakan adalah GSM. Nah, di sini GSM menggunakan atau merupakan nama lain dari TDMA, yang memang secara pengolahan frekuensinya itu berdasarkan di frekuensi yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Keunggulannya yang TDMA ini mencegah terjadinya kebocoran suara atau kebocoran sinyal yang tidak diinginkan. Sementara apabila CDMA ini kekurangannya adalah jaringan tersebut tidak melulu bisa digunakan secara luas karena terbatas pada daerah atau yang tadi saya sudah jelaskan pada BTS atau server tempat di mana nomor tersebut terdaftar. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya. Semoga video yang saya buat ini cukup membantu dalam upaya menjelaskan mengenai sistem telekomunikasi seluler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.